Pernah kepikiran nggak sih, apa rahasianya sekolah yang kelihatannya tiap tahun tuh makin bagus aja? Ternyata ini bukan kebetulan loh, ada sebuah sistem, sebuah siklus yang bisa mengubah data menjadi tindakan nyata. Hari ini kita akan coba bedah siklus keren ini. Nah, ini kan pertanyaan yang penting banget ya buat semua kepala sekolah dan guru. Gimana caranya kita tahu apa yang harus diperbaiki? Dan yang lebih penting, gimana kita bisa yakin kalau perbaikan itu beneran jalan dan ada hasilnya? Ternyata, jawabannya bukan pakai firasat atau tebak-tebakan. Kuncinya ada di sebuah siklus perbaikan yang sistematis dan basisnya data. Jadi ini pendekatan yang mengubah intuisi jadi wawasan, dan wawasan jadi rencana yang jelas buat dijalankan. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari alat diagnosisnya, terus kita bedah mesin perbaikannya, kita lihat contoh kasusnya langsung, dan terakhir, kita cari tahu kenapa model ini tuh penting buat kita semua. Oke, bagian pertama. Sebelum kita bisa benerin sesuatu, kita kan harus tahu dulu ya kondisinya gimana. Nah, disinilah rapor pendidikan masuk. Anggap aja rapor pendidikan ini nih kayak hasil medical check-up tahunan, tapi buat sekolah. Rapor ini ngumpulin semua data penting, termasuk dari asesmen nasional, buat ngasih gambaran yang utuh soal kesehatan akademis dan lingkungan belajar di sekolah itu. Dan ini beneran deh langkah pertama yang krusial banget. Tanpa data yang jelas, usaha perbaikan itu seringnya cuma berdasarkan kira-kira, kayak nembak di dalam gelap. Rapor pendidikan ini ngasih kita titik awal yang kuat, yang berdasarkan bukti nyata. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Kalau udah punya data, terus kita harus ngapain? Jawabannya ada di kerangka kerja yang namanya perencanaan berbasis data, atau PBD. Kerangka ini punya 3 langkah utama yang gampang diingat. Identifikasi, refleksi, dan benahi. Langkah pertama itu identifikasi. Di tahap ini, sekolah ngambil rapor pendidikan dan data-data lain yang relevan. Tujuannya bukan cuma baca angka ya, tapi benar-benar paham artinya apa. Apa sih yang udah bagus? Apa yang kayaknya masih perlu ditingkatkan? Lanjut ke langkah kedua, refleksi. Setelah datanya dipahami, sekolah nggak mencoba buat benerin semuanya sekaligus. Kan nggak mungkin juga ya. Mereka diskusi bareng buat cari akar masalahnya apa, terus nentuin mana nih area yang paling mendesak buat jadi prioritas. Langkah ketiga itu benahi, dan ini ada 2 bagian. Bagian pertamanya adalah perencanaan. Nah, dari akar masalah yang udah ketemu tadi, sekolah bikin rencana aksi yang konkret. Mau ngapain, siapa yang tanggung jawab, gimana cara ngukur keberhasilannya, semua jelas. Bagian kedua dari benahi adalah implementasi dan evaluasi. Rencana sebagus apapun gak ada artinya kalau nggak dijalanin kan? Jadi sekolah ngejalanin rencananya sambil terus dipantau dan dievaluasi hasilnya. Karena ini siklus, prosesnya ya muter terus. Jadi kalau disederhanakan, intinya cuma 3 pertanyaan ini. Identifikasi, datanya bilang apa? Refleksi, kenapa ini bisa terjadi? Akar masalahnya apa? Dan benahi. Oke, terus kita mau ngapain nih? 3 langkah inilah yang jadi motor penggerak perubahannya. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat langsung aja yuk contohnya. Kita bakal intip gimana siklus ini jalan di sebuah sekolah kejuruan, yaitu SMK Kartanegara Wates. Jadi, di tahap identifikasi, sekolah ini buka rapor pendidikan mereka. Salah satu yang langsung kelihatan adalah skor 58 buat indikator kualitas pembelajaran. Angka ini masuk kategori sedang. Nah, ini jadi titik awal mereka. Angka itu kan cuma gejala ya. Buat bisa benar-benar memperbaiki, kita harus jadi detektif dulu dan cari tahu penyebabnya apa. Nah, disinilah tahap refleksi jadi penting banget. Dan ini dia yang mereka temukan. Ternyata, rapor pendidikan bisa bantu mereka menghubungkan skor kualitas pembelajaran yang sedang itu ke 2 akar masalah utama, metode pembelajaran dan dukungan psikologis. Wah, sekarang masalahnya jadi jauh lebih jelas kan? Setelah diagnosisnya dapat, saatnya masuk ke tahap benahi. Gimana caranya SMK Kartanegara Wates mengubah wawasan ini jadi rencana aksi yang beneran bisa dijalanin? Coba deh perhatiin gimana nyambungin ini. Akar masalahnya adalah metode pembelajaran yang kurang interaktif. Solusinya, ya udah, adain pelatihan buat guru biar bisa pakai metode yang lebih interaktif dan berbasis proyek. Bener-bener langsung kena ke sasaran. Kerennya, rencana ini nggak cuma berhenti jadi wacana atau di atas kertas saja. Rencananya langsung diterjemahin jadi kegiatan spesifik yang ada anggarannya di Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau ARKAS. Ini yang mastiin perubahannya beneran ada dananya. Nah, inilah kekuatan sejati dari tahap benahi. Tahap ini mengubah niat baik yang mungkin masih abstrak jadi sebuah komitmen yang jelas dan terukur. Ada rencananya, ada anggarannya, dan ada yang bertanggung jawab. Oke,
Sekarang kita coba zoom out sedikit dari contoh spesifik tadi dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih siklus identifikasi, refleksi, dan benahi ini bisa sekuat itu? Sebenarnya semuanya itu dirangkum dengan sangat baik oleh logo IRB ini. Intinya cuma alur simple tapi efektif banget. Kumpulin data, dari data itu kita dapat wawasan, lalu kita ambil tindakan berdasarkan wawasan itu, dan ulangi lagi prosesnya. Ini mesin perbaikan yang jalan terus. Jadi, poin penting yang bisa kita ambil adalah, ini tuh bukan cuma soal kebijakan atau prosedur administrasi. Ini soal pola pikir, soal budaya. Budaya untuk selalu melihat data, merefleksikan kinerja, dan berani untuk terus-menerus melakukan perbaikan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Siklus data, wawasan, dan aksi ini kan sebenarnya universal banget. Coba dipikirin, entah itu di karir Anda, proyek pribadi, atau bahkan kebiasaan sehari-hari, kira-kira di mana Anda bisa menerapkan siklus ini untuk berubah dari baik menjadi hebat.